sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 12 Juni 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Claudia PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Mari kita awali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia untuk menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Ajarilah kami juga untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kebahagiaan seperti apa sih wujudnya itu? Seandainya engkau dapat kubeli, maka seberapapun uang yang saya miliki akan kupergunakan untuk membelimu. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Kebahagiaan itu soal suasana batin. Kebahagiaan harus diciptakan dengan berusaha bertumbuh dalam sikap-sikap bijak yang kita miliki. Kebahagiaan tidak dapat dibeli, melainkan harus diciptakan dari dalam batin kita sendiri. Kebahagiaan itu kita bisa dapatkan dan kita bisa wujudkan yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Bisa juga kita dapatkan dari orang lain, tetapi dengan hal yang sangat berbeda. Tetapi yang lebih istimewa untuk kita bisa dapatkan kebahagiaan itu lahirnya dari dalam diri sendiri. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Hatinya tersentuh menyaksikan begitu banyak orang yang malang hidupnya. Yesus sangat yakin bahwa kemalangan hidup itu tidak serta-merta menghalau pergi potensi untuk merasa bahagia. Kita bisa lihat, walaupun banyak orang yang menderita sakit, banyak yang terlantar hidupnya, sengsara, menderita, namun masih ada suasana batin yang bahagia. Mereka masih bisa merasakan sukacita dan kegembiraan karena itu diciptakan dalam hati mereka, dalam diri mereka masing-masing. Karena seperti yang saya ungkapkan di awal, kebahagiaan itu datang bukan dibeli. Karena itu, Yesus mencoba untuk mengajak kita semua untuk memahami bahwa hakikat yang tidak hanya dipahami secara material, bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dipahami secara materi, seolah-olah bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli. Yesus melihat bahwa kebahagiaan itu akan dialami oleh setiap orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar, haus akan kebenaran, orang yang murah hati, yang suci hatinya, dan yang membawa damai. Mereka inilah yang akan selalu mendapatkan kebahagiaan itu. Mereka yang memasrahkan diri dengan tulus kepada Allah akan mendapat ganjaran buah kebahagiaan itu. Berupa memiliki kerajaan surga, akan dihibur, memiliki bumi, akan dipuaskan, beroleh kemurahan, dan akan melihat Allah. Saya teringat dan baca dari buku pesan kata motivasi dari Bapak Uskup Gabriel Manek, pendiri kongregasi PRR. Dia mengatakan bahwa ketika kita ingin melihat siapa itu Allah sebenarnya, siapa wujud Allah sebenarnya, wujud Allah ada dalam diri mereka yang menderita. Dalam diri mereka yang menderita, kita bertemu dan kita merasakan kehadiran Allah. Allah yang berduka cita, Allah yang bersuka cita, dan semua wujud Allah ada dalam diri orang kecil dan sederhana. Ketika kita mengenal mereka, maka kita mengenal Tuhan dan kita pun akan
merasakan sukacita dan kebahagiaan itu. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua tentu mempunyai kerinduan yang dalam untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup kita masing-masing. Tentunya itu tidak dapat dibeli dengan setumpuk uang ataupun emas. Kebahagiaan harus diciptakan dengan berusaha selalu untuk bertumbuh dalam sikap-sikap bijak yang kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Ciptakan suasana batin yang tenang, damai, bahagia, dan tentram. Mari kita bersama menciptakan sukacita dan kebahagiaan dalam diri kita masing-masing, dan akan dilahirkan juga dan kita bawakan juga kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, bimbingilah gerejamu dengan cahaya rohmu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah-Mu, dan persatukanlah mereka dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.